Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa di dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas buku-buku dari Hazrat Masih Maud alaihissalam yang kemudian telah dikompilasi dan berjudul Ruhani Hazain. Dan untuk episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku yang telah kita sempat bahas sebelumnya, mengenai buku Anjami Atham, satu-satunya buku yang ada di dalam jilid ke-11 Ruhani Hazain. Apa yang dibahas di dalam buku ini tentunya juga dibahas di beberapa buku Hazrat Masih Maud sebelumnya, masih berkaitan, yakni di buku Jangge Muqaddas dan Anwarul Islam. Apa yang dibahas di sana adalah perdebatan mengenai perdebatan antara umat Islam dan umat Kristen. Umat Islam diwakili oleh Hazrat Masih Maud sendiri, dan sedangkan umat Kristen diwakili oleh Abdullah Atham. Dan di akhir perdebatan tersebut, Hazrat Masih Maud kemudian memberikan suatu nubuatan bersyarat kepada Abdullah Atham jika dia tidak rujuk ilal haq, ya, kemudian Allah Ta'ala akan menurunkan azab kepadanya. Dan apa yang dibahas buku ini adalah akhir dari hayat Abdullah Atham tersebut. Kita telah membahas beberapa bagian di dalam buku ini, dan mari kita bahas selanjutnya di dalam episode kali ini bersama saya Hafizur Rahman dan narasumber kita Bapak Maulana Atul Ghalib Idi Hadiana. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai diskusinya. Baik, Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, Alhamdulillah. Baik, sebagaimana tadi saya telah sampaikan di pembukaan bahwa kita sudah membahas beberapa bagian dari buku ini. Sebagaimana yang Bapak telah sampaikan, di dalam buku ini ada 5 bagian. Ya. Buku Anjami Atham memiliki 5 subbagian. Sub pertama memiliki judul yang sama dengan judul buku Anjami Atham, ya, mengenai bagaimana tergenapinya nubuatan tersebut. Yang kemudian bagian kedua adalah Khudai Feslah, yang berisi tentang ajakan untuk bertanding doa kepada umat Kristen. Yang ketiga adalah Dawate Kaum, yang berisi ajakan mubahalah oleh Hazrat Masih Maud kepada ulama muslim. Kemudian ada 2 bagian selanjutnya adalah Maktub Banam Ulama dan Zamimah, yang ini akan kita bahas selanjutnya. Ya. Kita terakhir berhenti di Dawate Kaum ketika membahas mengenai mubahalah. Ada satu hal yang ingin saya bertanyakan kepada Bapak mengenai mubahalah. Mubahalah ini kan kita berdoa buruk untuk lawan mubahalah. Yang ingin saya tanyakan, apakah memang Hazrat Masih Maud memiliki iradah yang benar-benar ada dalam hati beliau untuk mendoakan buruk untuk lawan beliau? Bagaimana Hazrat Masih Maud menjelaskan hal ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait dengan mubahalah ini, sebagaimana tadi disampaikan, dalam buku ini Hazrat Masih Maud alaihissalam beliau menulis bahwa sebelumnya saya, kata Hazrat Masih Maud, tidak pernah berniat untuk bermubahalah, dan saya pun tidak mau berdoa buruk untuk siapapun. Ini poinnya yang Hazrat Masih sampaikan, salah satunya. Nah, kemudian Hazrat Masih Maud beliau menyampaikan bahwa beberapa waktu sebelumnya justru dari pihak ulama Islam, salah seorang ulama atau maulwi yang bernama Abdullah Ghaznawi, beliau di Amritsar menantang Hazrat Masih Maud alaihissalam untuk bermubahalah. Terus-menerus menantang itu, dan Hazrat Masih Maud dalam waktu yang cukup panjang beliau berusaha untuk menghindari terjadinya mubahalah tersebut. Nah, namun pada akhirnya pada saat-saat sekarang ini, kata Hazrat Masih Maud, apa yang telah dilakukan oleh para ulama terhadap Hazrat Masih Maud itu sudah benar-benar mengganggu dan benar-benar melampaui batas. Nah, Hazrat Masih menyebutkan bahwa saya dinyatakan sebagai kafir oleh para ulama itu, lalu disebut sebagai dajjal, lalu dinamai dengan setan oleh para ulama itu. Kemudian beliau pun di sini menyebutkan dianggap sebagai kazab dan muftari. Kazab itu pendusta besar, muftari orang yang mengada-adakan kedustaan. Lalu di dalam selebaran-selebaran mereka dipenuhi dengan laknat untuk diriku. Hazrat Masih menulis, lalu disebut dengan penuh kebencian dalam majelis-majelis mereka. Nah, Hazrat Masih Maud menyampaikan bahwa hal itu sudah begitu melampaui batas, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk mengemukakan permohonan atau undangan bermubahalah kepada Anda semua, kata Hazrat Masih Maud, kepada para maulwi saat itu, agar musuh kebenaran hancur
dan siapa yang menyukai kegelapan, dia akan terjerumus pada kegelapan azab. Jadi agar Allah Ta'ala membedakan siapa yang benar dan siapa yang sebetulnya berdusta. Nah, jadi seperti itu latar belakangnya. Jadi Hadrat Masih Maud tidak beliau mengawali untuk berdoa buruk bermubahalah seperti itu, sebenarnya tidak. Oke, baik. Lalu bagaimana tata cara mubalah yang Hadrat Masih Maud sampaikan? Baik, nah berkenaan dengan cara untuk mubahalahnya, di sini Hadrat Masih Maud beliau membahas dan menuliskan bahwa caranya adalah demikian, yaitu pertama-tama pada tanggal dan tempat yang sudah disepakati atau ditetapkan, beliau menyatakan bahwa saya akan datang ke medan mubahalah, tempat untuk bermubahalah itu, dengan membawa ilham-ilham yang telah beliau tuliskan. Jadi beliau telah menuliskan sebelumnya ilham-ilham dari Allah bahwa beliau ini adalah Al-Masih yang dijanjikan disebut dengan nama Isa ibnu Maryam dan seterusnya. Nah, beliau akan bawa tulisan ilham itu di tangan beliau. Lalu beliau datang ke medan mubahalah, tempat mubahalah yang sudah ditetapkan. Nah, setelah itu beliau akan berdoa. Ya, jadi kedua belah pihak setelah berkumpul di tempat mubahalah, beliau membawa tadi tulisan di tangan beliau berisi ilham dari Allah Ta'ala, lalu beliau akan berdoa. Doanya beliau menuliskan juga secara terperinci di dalam buku ini, yaitu Ya ilahi, jika ilham-ilham yang ada pada tanganku ini adalah buatanku sendiri. Beliau menyebutkan begitu. Dan engkau tahu bahwa aku tidak membuat-buatnya dari diriku sendiri. Dan jika ini adalah bisikan-bisikan setan dan bukan ilham yang berasal dari engkau, maka sebelum berlalu masa 1 tahun setelah tanggal ini, kata Hadrat Masih Maud, maka binasakanlah aku, timpakanlah azab yang lebih buruk daripada kematian, dan jangan berikan aku kebebasan dari azab tersebut. Lalu beliau menyatakan lagi bahwa itu tujuannya agar zahir atau tampak ya, bahwa memang aku ini hina, aku ini bukan orang yang benar, sehingga orang-orang selamat dari fitnahku. Nah, itu satu bagian doa Hadrat Masih Maud yang akan beliau bacakan. Kemudian, namun, wahai Tuhan yang maha mengetahui, engkau tahu bahwa semua ilham yang ada pada tanganku ini, kata Hadrat Masih Maud, ini adalah darimu. Nah, oleh karena itu, para penentang yang saat ini hadir, timpakanlah pukulan yang sangat membuat menderita kepada mereka, itu azab yang sangat membuat mereka menderita. Sebagian di antara mereka butakan matanya, ada yang terkena lepra misalkan, kemudian ada yang lumpuh, ada yang gila, kemudian ada yang terkena bencana dalam harta bendanya, ada yang kehormatannya jatuh. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud menyebutkan ketika aku telah berdoa seperti ini, maka kedua belah pihak hendaklah mengucapkan amin. Nah, itu satu bagian ya. Hadrat Masih Maud berdoa, dan setelah doa tadi itu semua pihak, yaitu Hadrat Masih Maud dan pihak Maulwi tadi, mengucapkan amin. Nah, ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua terkait dengan para Maulwi tersebut, Hadrat Masih Maud pun menulis, begitu pula dari pihak kedua hendaklah berdoa. Nah, para Maulwi tadi pun hendaklah berdoa. Doanya beliau menuliskan seperti ini, wahai Tuhan kami yang maha mengetahui, kami memandang orang yang bernama Mirza Ghulam Ahmad ini, sesungguhnya dia adalah kadzab, pendusta besar, muftari yang mengada-adakan kedustaan, kafir, dan tidak beragama. Ini doa yang harus dibaca oleh para Maulwi. Dan tidak turun ilham dari engkau kepadanya, melainkan semua itu adalah bikin-bikinannya sendiri atau buatannya sendiri. Maka seraya mengasihani umat marhumah ini, yaitu umat Islam yang sudah marhum ya dalam pandangan mereka ini, dalam waktu 1 tahun binasakanlah dia agar orang-orang selamat dari fitnahnya. Dan jika dia bukan muftari, bukan yang mengada-adakan kedustaan, serta semua ilham yang ada ini, yaitu yang ada di tangan Hadrat Masih Maud itu adalah dari engkau, maka turunkanlah pada kami yang menganggap dia sebagai kafir dan kadzab itu azab yang dipenuhi dengan penderitaan dan kehinaan dalam waktu 1 tahun. Yaitu di antara kami ada yang dibutakan matanya, ada yang terkena lepra, ada yang lumpuh, ada yang gila, ada yang hartanya terkena musibah, ada yang jatuh kehormatannya. Nah, ini doa yang harus dikemukakan atau diucapkan oleh pihak para Maulwi. Dan Hadrat Masih Maud menulis ketika pihak kedua ini pun telah selesai mengucapkan doa tadi, maka kedua belah pihak, yaitu Hadrat Masih Maud dan pihak para Maulwi itu, hendaklah mengucapkan amin. Nah, maka ini cara mubahalah yang
Hadrat Masih Maud sampaikan kepada para maulwi tadi untuk tadi membuktikan sebenarnya siapa yang pendusta itu gitu. Oke. Caranya tadi beliau sampaikan adalah ada tanggal dan tempat yang telah disepakati bersama dan kemudian berdoa adapun doa yang akan dipanjatkan telah Hadrat Masih Maud tuliskan di dalam buku ini pula ya Pak ya. Jadi tidak perlu membuat doa yang lain, sudah doa sampaikan saya doa ini ya Pak ya, yang sudah kuat ini. Kemudian lanjut ke bagian maktub banan ulama. Ini apa yang dibahas di sini Bapak? Baik, nah pada bagian ini Hadrat Masih Maud alaihissalam di awal beliau menuliskan fahadza maktubun katabtuhu ilal ladzina an'amallahu alaihim bi anwa'il karamah dan seterusnya. Nah, ini pada bagian awal ini Hadrat Masih Maud menyatakan bahwa maktub ini ditujukan kepada para ulama tadi, yaitu orang-orang yang Hadrat Masih Maud menulis ini untuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada mereka berupa berbagai macam jenis karomah, ilmu, membukakan jalan-jalan pengetahuan kepada mereka. Jadi ini ditujukan kepada para ulama tadi. Lalu Hadrat Masih Maud menulis pada bagian selanjutnya, kenapa Hadrat Masih Maud menulis ini di dalam bahasa Arab, lalu ada terjemahan dalam bahasa Farsi. Beliau menyatakan bahwa agar memenuhi salah satu tujuan tabligh di dalam bahasa Islamiyah dan menjadi penyampaian yang sempurna bagi para pencari kebenaran. Nah itu. Nah kemudian pada bagian ini pun sebenarnya ini bagian terbanyak ya, tapi sangat luas sekali Hadrat Masih Maud menyampaikan. Bagian terbanyak dalam buku ini yaitu bagian maktub ini dalam bahasa Arab. Nah selanjutnya di bagian ini beliau menjelaskan bahwa innallaha qad ba'atsani mujadidan ala ra'si hadzal mi'ah. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutusku sebagai mujadid pada permulaan abad ini gitu. Nah, Hadrat Masih Maud menyatakan bahwa Allah taala telah mengutus beliau pada permulaan abad ini sebagai mujadid. Lalu beliau pun di sini menulis dan Allah taala menamai aku Al-Masih Ibnu Maryam dengan karunia dan rahmatnya. Lalu di sini pun Hadrat Masih Maud menuliskan beberapa ilham lain ya terkait dengan itu juga. Salah satu contohnya di sini anta Isa alladzi la yudho waktuhu. Jadi engkau adalah Isa yang waktunya itu tidak disia-siakan. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud pun di sini menuliskan wahyu yang lain, waqala, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ilhamnya, innaka anta mini Al-Masih ibnu Maryam. Jadi sesungguhnya engkau adalah Al-Masih ibnu Maryam dari aku. Dan di sini pun Hadrat Masih Maud menuliskan bahwa selain ya ilham-ilham yang menyatakan dengan tegas bahwa beliau ini adalah mujadid, beliau ini adalah Al-Masih ibnu Maryam, kemudian beliau pun diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabiullah Isa qad mat. Jadi Nabi Isa telah wafat, gitu ya. Nabi Allah yaitu Nabi Isa telah wafat. Nah, kemudian pada bagian ini juga Hadrat Masih Maud menyebutkan bahwa ketika beliau menyampaikan mengenai ilham Allah Ta'ala ini, beliau adalah Al-Masih yang dijanjikan, Nabi Isa alaihissalam itu telah wafat, maka kaum beliau, para ulama dari kalangan kaum beliau yang kepada mereka pesan ini Hadrat Masih Maud disampaikan, mereka bangkit dan melakukan penentangan, menyebut beliau dajjal, mengkafirkan beliau tanpa atau sebelum mereka benar-benar mendalami apa yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud. Kata-kata, tulisan-tulisan Hadrat Masih Maud sebelum itu didalami oleh mereka secara benar-benar, diselidiki, dikaji, mereka lantas menentang Hadrat Masih Maud, menyebut beliau kafir, menyebut beliau dajjal dan sebutan-sebutan lainnya yang merendahkan Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Nah, kemudian pada bagian ini pun Hadrat Masih Maud menyebutkan, padahal kalian semua, wahai orang-orang yang memiliki kemuliaan, kata Hadrat Masih Maud, mengetahui bahwa Imam Malik, kemudian selain Imam Malik, di sini pun Hadrat Masih Maud menulis Ibnu Hazm, ya. Nah, beliau-beliau pun ulama yang terkemuka berakidah bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu wafat, sudah wafat. Nah, jadi ulama-ulama salaf juga ada di antara beliau-beliau ini yang berakidah bahwa Nabi Isa itu sudah wafat. Nah, tapi ketika Hadrat Masih Maud menyampaikan kabar dari Allah Ta'ala yang disampaikan kepada beliau bahwa Nabi Isa sudah wafat, beliau ada Al-Masih yang dijanjikan,
Mengapa sebelum mereka mengkaji, meneliti benar-benar apa yang Hadrat Masih Maud sampaikan, mereka kemudian bangkit menentang dan mengkafirkan dan seterusnya. Pada bagian ini Hadrat Masih Maud membahas terkait inilah salah satu bagian ya yang mungkin poin yang bisa kita sampaikan. Oke, baik. Jadi nama Maktub Banam Ulama ini menunjukkan bahwa buku yang beliau tulis ini, bagian ini memang dikhususkan untuk para ulama, untuk mereka yang telah diberikan karunia oleh Allah Ta'ala sebagai menyandang titel ulama ya Pak ya. Betul. Dan kemudian adapun penulisannya di dalam bahasa Arab lalu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Farsi adalah untuk tujuan pertabligan. Di dalamnya Hadrat Masih Maud menyampaikan ilham-ilham yang beliau dapatkan mengenai status beliau sebagai Munjadid, Ibnu Maryam, dan kemudian status Isa yang terdahulu yang sudah wafat ya Pak ya. Banyak hal yang dan ini adalah bagian terpanjang di dalam buku ini yang Betul. poin utamanya mungkin yang telah Bapak sampaikan tadi. Beberapa bagian lah. Beberapa bagian yang telah Bapak sampaikan tadi untuk pengenalan. Kemudian kita masuk ke bagian terakhir dari buku Anjami Atham ini, yakni mengenai Zamimah. Apa yang beliau sampaikan di sini? Ya, Zamimah Anjami Atham ini adalah tambahan ya, penjelasan tambahan Hadrat Masih Maud tambahkan untuk buku Anjami Atham secara keseluruhan ini. Jadi dalam Zamimah ini Hadrat Masih Maud mengawali pada bagian atau halaman pertama di bawah judul Zamimah ini dengan salah satu ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Anbiya ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka ini muhsin atau berbuat kebaikan. Nah, kemudian selanjutnya pada bagian ini Hadrat Masih Maud menyampaikan bahwa setelah Hadrat Masih Maud menuliskan risalah dalam bahasa Arab yang tadi kita bahas itu, ada seorang yang bertanya kepada Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bahwa untuk mendukung pendakwaan Anda, ini orang yang bertanya ini seperti ini pertanyaannya. Jadi untuk mendukung pendakwaan Anda, tanda-tanda apa yang telah zahir dari Allah Ta'ala yang dengan memperhatikannya seorang talibe hak atau pencari kebenaran dapat memahami bahwa semua ini bukanlah rencana manusia, melainkan berasal dari Tuhan untuk mendukung atau menolong Islam. Dia telah mengutus hambanya tepat pada waktunya dan membuktikan kebenarannya melalui tanda-tanda khas darinya, itu dari Allah Ta'ala. Jadi pada bagian ini Hadrat Masih Maud menyampaikan pertanyaan dari seseorang. Jadi intinya untuk mendukung pendakwaan beliau ini, tanda apa sebenarnya yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagian awal ya. Saya menyampaikan ini. Apa yang Hadrat Masih Maud sampaikan di dalam menjawab pertanyaan tersebut? Nah, jadi dalam menjawab pertanyaan ini Hadrat Masih Maud kemudian menyampaikan sebelum beliau menuliskan tanda-tanda yang telah zahir dari Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan sebuah pengantar. Jadi kendati pun saya telah menulis di dalam berbagai buku saya berkenaan dengan tanda-tanda yang telah zahir dari Allah Ta'ala, di mana tanda itu mendukung kebenaran beliau, tapi karena diminta ya, ditanya, maka di dalam buku ini kemudian beliau akan menuliskan kembali, kata Hadrat Masih Maud. Lalu beliau akan mengkompilasi tanda-tanda tersebut, lalu beliau ingin menuliskan tanda ini di dalam buku ini. Barangkali saat ini adalah waktu bagi orang-orang mau menerima gitu, bahwa memang ini benar tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Hadrat Masih Maud sebelumnya pun sudah menuliskan, tapi beliau kemudian menulis kembali. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Hadrat Masih Maud menyatakan di sini, oleh karena itu dengarlah dengan seksama bagi orang-orang yang bijak dan mereka mau berfikir, bersamaan dengan pendakwaanku sedemikian rupa tanda telah zahir dan ada. Hadrat Masih Maud menyampaikan, yang jika mereka menggunakan rasa adil, maka itu sangatlah cukup untuk membuat mereka puas gitu. Jadi bagi orang-orang yang berfikir, orang-orang yang menggunakan akalnya lalu ada rasa adil, memutuskan dengan adil, maka sebenarnya tanda yang telah Hadrat Masih Maud sampaikan dan akan Hadrat Masih Maud sampaikan kembali ini sebenarnya adalah cukup. Nah, kemudian poin yang ketiga, Hadrat Masih Maud menyampaikan bahwa tetapi jika seperti orang-orang yang kendati mereka telah menyaksikan hujan-hujan tanda dari Allah Subhanahu wa taala yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Pada bagian ini Hadrat Mas'ud menyinggung mengenai orang-orang di zaman kafir Quraisy, zaman Rasulullah SAW. Kendati pun Allah Ta'ala telah menunjukkan hujan tanda, ya, Hadrat Mas'ud menyebutkan di sini kepada Rasulullah, namun mereka tetap menyebutkan bahwa apa yang terjadi, apa yang jadi tanda kebenaran Rasulullah itu bukanlah mukjizat, tidak ada mukjizat. Justru mereka menyatakan setelah melihat tanda-tanda kebenaran Rasulullah, mereka orang-orang tadi menyatakan fal yatina bi ayatin kama ursilal awwalun, yaitu datangkanlah kepada kami tanda-tanda sebagaimana ursilal awwalun, ya, telah diutus, ya, pada orang-orang sebelumnya. Nah, mereka justru meminta seperti itu padahal sudah dikasih, tapi mereka tetap menuntut gitu seperti yang telah ditunjukkan kepada orang-orang sebelumnya. Nah, apa boleh buat, saya tidak memiliki obat penawar bagi penyakit orang-orang yang berpikir seperti itu, seperti di zaman Rasulullah. Gitu. Tapi bagi orang-orang yang menggunakan akalnya, berpikir dengan bijak, apa yang Hadrat Masih Maud sampaikan sudah dan akan Hadrat Masih Maud sampaikan itu sudah cukup. Tapi bagi yang seperti di zaman Rasulullah tadi, kendati telah menyaksikan tanda justru minta tunjukkan gitu, tidak mau. Ya saya kata Hadrat Masih tidak memiliki penawar untuk penyakit bagi mereka yang sifatnya sama seperti para penentang di zaman Rasulullah tadi. Ini beberapa bagian pengantar, ya, sebelum beliau merinci kemudian tanda-tanda. Ya, ada 3 poin sebelum beliau masuk ke tanda-tanda, merinci tanda-tanda itu. Ya. Boleh saya highlight sedikit. Hadrat Masih Maud menyampaikan bahwa beliau kembali menuliskan tanda-tanda ini meskipun sudah beliau sampaikan di buku-buku sebelumnya, karena memang diminta ada permintaan untuk menyampaikan tanda-tanda untuk mendukung pendakwaan beliau. Ya. Itu poin pertama. Yang kedua adalah himbauan beliau, dengarlah, ya, lihatlah dengan hati yang adil, dengan hati yang jujur, tanda-tanda yang akan beliau sampaikan ini. Kemudian poin ketiga adalah larangan, jangan sampai menjadi orang-orang pada zaman Rasulullah SAW ketika hujan tanda itu turun, mereka menganggap tanda itu masih tidak ada belum turun, meminta tanda yang lain. Jadi janganlah seperti orang yang selalu meminta tanda itu sudah ada tapi menganggap tanda itu tidak ada. Oke, 3 poin. Lalu kembali ke pertanyaan semula saya, apa tanda-tanda yang kemudian Hadrat Masih Maud rinci di dalam buku ini? Ya, di sini Hadrat Mas'ud menyampaikan banyak tanda-tanda, tapi mungkin sebagai contoh kita coba sampaikan beberapa. Yang pertama, Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau di sini menyebutkan bahwa orang-orang yang dengan hati yang benar ingin melihat tanda, maka hendaklah pertama-tama mereka memperhatikan bahwa kemunculan hamba yang lemah ini tepat pada waktu seperti telah disebutkan melalui lidah beberkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada permulaan abad, gitu ya. Nah, kemudian beliau juga, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda bahwa pada masa salib, yaitu agama Kristen meraih keunggulan, maka pada saat itu akan terlahir seseorang yang akan mematahkan salib. Nah, kemudian orang tersebut oleh Rasulullah SAW disebut sebagai Masih Ibnu Maryam, dinamai Masih Ibnu Maryam. Nah, jadi pertama tanda ini, jadi pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihissalam itu tepat seperti apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu pada permulaan abad, yaitu permulaan abad ke-14, ya, Hadrat Masih Maud. Nah, kemudian Rasulullah menyabdakan bahwa yang akan mematahkan salib ketika salib, yaitu agama Kristen itu unggul, diberi nama Masih Ibnu Maryam. Dan beliau pun mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala bahwa beliau itu adalah Masih Ibnu Maryam. Ya, coba renungkan ini, itu pertama. Yang kedua, mungkin 1 poin lagi, ya, tanda di antara banyak tanda yang Hadrat Masih Maud tuliskan. Nah, beliau di sini menyebutkan bahwa pada masa yang sudah berlalu sekitar 17 tahun yang lalu, yakni zaman ketika hamba yang lemah ini ada di dalam kesendirian, kata Hadrat Masih Maud, dan tidak ada orang yang mengetahui hamba yang lemah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar bahwa akan ada masa ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam dan kajian itu menjadi tujuan tempat kembali orang banyak. Maka Allah Ta'ala menurunkan ilham, kata Hadrat Masih Maud, ya'tuka min kulli fajjin amik, yaitu orang-orang dari tempat-tempat yang jauh akan berdatangan. Kemudian kajian itu akan menjadi tempat pusat perhatian orang-orang. Nah, Hadrat Masih Maud sampaikan ini Allah Ta'ala ilhamkan kepada beliau nubuatan ini 17 tahun yang lalu, ketika ya beliau masih dalam kesendirian, belum ada jamaah, gitu kan. Kemudian ya saat itu tidak banyak orang yang mengenal beliau. Allah Ta'ala menjanjikan hal ini
bahwa akan banyak orang dari tempat-tempat yang jauh datang kepada engkau. Nah, lalu kalian coba saksikan sekarang, kata Hadrat Masih Maud, 17 tahun kemudian. Orang dari berbagai tempat datang menjadi murid beliau, beriman kepada beliau, dan siap rela berkorban untuk beliau. Nah, ini adalah tanda kebenaran bagi orang yang mau merenungkan. Nah, ini contoh tanda yang telah zahir dari Allah Ta'ala, nubuatan yang disampaikan jauh sebelumnya, lalu terbukti dan menjadi kenyataan. Ini merupakan bukti yang kuat, tanda dari Allah Ta'ala. Ya, saya rasa dua tanda cukup untuk disampaikan di sini karena sebagaimana yang beliau sampaikan adalah beliau mengulang kembali, menulis kembali tanda-tanda yang sebelumnya telah beliau jelaskan. Mungkin juga akan ada penjelasan tanda-tanda lainnya di buku-buku selanjutnya yang kemudian kita bisa bahas. Baik, saya rasa penjelasan Bapak sangat komprehensif, bisa dipahami dengan baik. Mudah-mudahan menambah wawasan kita semua. Jazakumullah. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan lanjutan kita mengenai buku Anjami Ahtam, akhir dari hidup Abdullah Hatam. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita mengenai ilmu-ilmu kejemaatan dan keislaman. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.